Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Maba'dah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tema bencana alam dalam perspektif Al-Quran. Poin-poin yang akan kita bahas itu pertama bencana alam dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang bencana alam. Yang ketiga, upaya penanggulangan bencana alam dalam Al-Quran. Bencana dalam Al-Quran, kata musibah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata asoba yusibu. Menurut Ar-Raghib Al-Asfani, musibah kata makna asal lemparan dan kemudian digunakan lebih sering untuk menggambarkan bahaya atau suatu bencana. Bencana alam merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak terelakkan, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan letusan gunung berapi yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi suatu wilayah. Dalam menghadapinya, manusia sering merasa tak berdaya dan mencari makna di balik peristiwa tersebut. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberikan pandangan menyeluruh mengenai bencana alam dan hakikatnya dalam kehidupan. Jadi selalu ada makna di balik suatu peristiwa bencana alam yang terjadi di alam semesta ini, dan Al-Quran memuat akan hal itu. Al-Quran menjelaskan akan hal itu. Dalam perspektif Al-Quran, bencana alam memiliki beberapa poin. Yang pertama, ujian dan peringatan dari Allah. Yang kedua, konsekuensi dan perbuatan manusia. Yang ketiga, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sarana pembersihan dosa. Yang kelima, hikmah dan pelajaran. Gitu. Jadi Al-Quran punya perspektif terkait poin-poin penting dalam menanggulangi ataupun memaknai bencana alam. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa ayat yang berkaitan tentang bencana alam. Yang pertama itu dari surat Al-A'raf ayat 130 yang berbunyi walaqad akhadna la fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun, yang artinya sungguh kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan agar mereka berpikir panjang. Nah, itu ayat tentang ayat bencana alam pada surat Al-A'raf ayat 130. Selanjutnya pada surat Fussilat ayat 16 yang berbunyi fa'arsalna alaihim rihan sorsoro fi ayyamin nahisatil linuziqahum adzab khizyi fil hayatid dunya wal adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun, yang artinya maka kami mengembuskan angin yang sangat dingin dan bergemuruh kepada mereka selama beberapa hari yang nahas karena kami ingin agar mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sungguh azab akhirat lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Nah, itu merupakan salah satu ayat bencana alam pada surat Fussilat ayat 16. Selanjutnya di surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dari tiga ayat itu merupakan ayat-ayat tentang bencana alam yang mana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan melanjuti poin yang ketiga mengenai upaya penanggulangan bencana alam menurut Al-Quran. Ternyata Al-Quran banyak banget memberi kita panduan supaya bisa lebih siap dan bijak dalam menghadapi bencana. Apa saja sih? Mari kita simak. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi
karena mereka mendustakan ayat Allah, maka mereka ditimpa siksaan sesuai dengan perbuatan mereka. Artinya, kalau kita ingin dijauhkan dari bencana, kita harus terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena ketakwaan itu bisa jadi pelindung dari mara bahaya. Kemudian yang kedua, tidak merusak alam. Di surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan, telah tampak kerusakan di darat dan laut karena perbuatan manusia sendiri, supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Nah, banyak bencana yang sebenarnya terjadi karena ulah manusia sendiri, seperti penebangan hutan liar, buang sampah sembarangan, dan pencemaran lingkungan. Maka, menjaga alam adalah bagian dari ikhtiar menjaga bencana. Selanjutnya, poin yang keempat, persiapan dan usaha nyata, atau mempersiapkan diri dan berikhtiar. Contohnya, kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 47 sampai 48. Waktu itu akan datang masa penceklik, dan Nabi Yusuf menyiapkan cadangan makanan selama 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa kita harus siap menghadapi bencana dengan perencanaan, edukasi, dan tindakan nyata. Jangan cuma pasrah, tapi juga usaha. Kemudian yang kelima, sabar dan tawakal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, Allah berfirman, "Kami akan uji kalian dengan rasa takut, lapar, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi kabar gembira bagi orang yang sabar, yang berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat ditimpa musibah." Artinya, bencana adalah ujian, dan orang yang sabar akan mendapat pahala dan pertolongan dari Allah. Jadi teman-teman, kesimpulan penanggulangan bencana alam dalam Al-Quran bisa kita lakukan dengan yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, menjaga alam dan tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, banyak-banyak istighfar dan taubat. Kemudian yang keempat, melakukan persiapan dan usaha nyata. Yang kelima, bersabar dan bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, Al-Quran mengajarkan kita bahwa bencana itu bukan cuma soal alam, tapi juga punya makna spiritual. Bencana bisa jadi teguran, ujian, atau cara Allah agar kita kembali kepadanya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan, kesalahan ucapan, atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kelompok kami bagikan bisa membawa manfaat dan menambah pemahaman kita semua agar lebih siap, bijak, dan tawakal dalam menghadapi setiap ujian, khususnya bencana. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.